Pada kesempatan kali ini kita membahas kebahasaan dari teks eksplanasi. Sebagai teks ilmiah yang menjelaskan sesuatu yang dari kacamata keilmuan, maka teks eksplanasi sangat mengutamakan kejelasan informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, teks eksplanasi menghindari penggunaan bahasa yang bersifat tidak baku, kiasan, simbolis, atau ambigu karena berpotensi menyebabkan salah penafsiran. Bahasa dari teks eksplanasi yakni bersifat baku, formal, dan resmi, sehingga akan membentuk sebuah struktur kalimat yang lengkap dan tidak ada bagian yang dilesapkan, sehingga akan tersusun sebuah struktur kalimat yang bersifat tepat, hemat, dan padat, serta efektif dalam menyampaikan gagasan. Pengulangan kata ataupun pengulangan makna di dalam teks eksplanasi tidak diperkenankan untuk membuat sebuah teks eksplanasi yang ideal karena akan berakibat pada tidak efektifnya dalam sebuah penyusunan kalimat. Sehingga teks eksplanasi harus memperhatikan tanda baca. Dalam penyusunan sebuah paragraf, teks eksplanasi harus memperhatikan mengenai koheren dan kohesif. Keduanya diperlukan dalam upaya menghubungkan antar kalimat-kalimat sehingga menjadi kalimat yang padu dan menyatu. Karena teks eksplanasi bersifat menjelaskan sebuah paparan proses. Sebagai penghubungnya, maka memerlukan sebuah konjungsi kausalitas. Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Selain itu juga diperlukan konjungsi kronologis atau kita menyebutkan konjungsi temporal. Kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Kebahasaan berikutnya di dalam teks eksplanasi adalah mengenai fenomena-fenomena, yaitu sebuah kata benda baik dalam ranah abstrak ataupun ranah konkret. Contohnya seperti demonstrasi, banjir, gerhana, tsunami, embrio, meteor, dan lain sebagainya. Sehingga dalam teks eksplanasi kata ganti orang tidak diperlukan. Kebahasaan berikutnya adalah kata kerja pasif. Contoh, terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dilahirkan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kata teknis atau kata istilah yang sesuai dengan topik ataupun fenomena yang dibahas. Misalnya fotografi, kita akan menemui tentang bayonet, lensa tele, dan bokeh.